Cerita tentang persahabatan monyet dan kelinci. Pada suatu hari, di pinggir sungai tempat berkumpulnya monyet dan kelinci, terlihat di pinggir sungai itu, monyet sedang asik menikmati suasana pinggir sungai. Kemudian datanglah seekor kelinci menghampirinya. Monyet, apakah sudah lama kamu di sini? Enggak, aku baru saja kok di sini. Maka kedua sahabat itu melanjutkan obrolannya. Biasanya si kelinci suka mendengar cerita-cerita dari si monyet. Akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk bagian tubuhnya. Dan begitu pun sebaliknya. Si monyet pun risih apabila mengobrol dengan si kelinci. Karena kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-endus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan pada akhirnya si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. Hei kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu? Menghentikan apa, monyet? Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, dan berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci. Betapa buruknya kebiasaan kau, kelinci. Monyet, aku tidak selalu harus mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku. Kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita lagi asik ngobrol, kau selalu saja menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaanmu itu, monyet. Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh si kelinci, akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci, mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama. Ia tidak akan menggaruk-garuk lagi. Setelah sepakat dengan perjanjian mereka, kelinci pun pergi pulang meninggalkan si monyet. Dan keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai, di tempat biasanya mereka bertemu. Kali ini mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet dilarang menggaruk-garuk lagi. Begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-endus atau menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan ingin menggaruk, merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ia ingin menggaruk perutnya, dan kepalanya pun sangat terasa gatal. Akan tetapi si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitupun halnya, si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-endus hidungnya, ingin sekali menggerakkan kupingnya, tapi ia tetap terlihat duduk diam. Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama, dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu? Itu ide yang sangat bagus. Silakan kau kelinci bercerita terlebih dahulu. Si kelinci pun mulai bercerita. Saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu, aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan. Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara. Tetapi singa itu tidak ada di sana. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah,
Untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali. Tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerak-gerakkan telingaku ke kiri dan ke kanan untuk mendengarkan. Tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu, yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemarin pun sama. Saat aku akan menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai perutku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan. Dan si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan si monyet. Dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya, monyet. Ceritamu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini karena kau menggaruk saat bercerita. Iya, kelinci. Ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini. Karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini. Aku pun sama, kelinci. Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini. Akhirnya keduanya setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan. Dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan mereka masing-masing. Hikmah dari cerita ini adalah dalam persahabatan ada kalanya saling mengingatkan bila ada yang kurang baik dari teman kita. Tetapi kita juga harus menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian cerita tentang persahabatan monyet dan kelinci. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di cerita dongeng berikutnya.